Mari kita susuri bersama-sama perjalanan intelektual Muhammad Hashim Kamali, seorang sarjana hukum Islam kontemporer yang dikenal karena pendekatan moderat dan reformisnya dalam memahami syariah dan maqasid al-syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. Saya akan memandu kisah ini dengan gaya naratif yang mudah dipahami, namun tetap memadai secara filsafat. Bagian I, awal kehidupan dan pendidikan. Muhammad Hashim Kamali lahir pada 1944 di Nangarhar, Afghanistan, di sebuah lingkungan yang secara kultural Islami dan menghargai pendidikan. Minatnya pada hukum dan agama sudah tumbuh sejak muda, tetapi baru menemukan arah sistematis ketika ia belajar di luar negeri. Kamali menempuh studi di Universitas Punjabistan, lalu melanjutkan ke University of London untuk studi hukum. Puncaknya, ia meraih gelar PhD dalam bidang hukum Islam dari University of London. Catatan penting, latar belakang Kamali menjembatani dunia Islam tradisional dan Barat modern, sebuah posisi yang nantinya akan sangat mewarnai pendekatan filsafat hukumnya, mencoba memahami Islam dari dalam, namun menjawab tantangan dari luar. Bagian 2, perkembangan pemikiran dan karya-karyanya. Kamali terkenal sebagai tokoh reformis moderat dalam hukum Islam. Ia tidak melihat syariah sebagai sistem hukum yang beku, melainkan sebagai sistem dinamis dan progresif, asalkan dibaca melalui maqasid tujuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. 1. Principles of Islamic Jurisprudence. Buku ini adalah karya monumentalnya dan sering menjadi referensi utama di banyak fakultas syariah dan hukum Islam modern. Kamali menjelaskan dengan sistematis sumber-sumber hukum Islam, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, metode penafsiran hukum Ijtihad, serta peran maslahat, kemaslahatan, dan istihsan, preferensi hukum rasional. Pemikiran sentral. Hukum Islam bukanlah sekadar hukum tekstual, tetapi harus selalu diarahkan untuk mencapai tujuan moral dan sosial dari syariah, freedom of expression in Islam. Dalam karya ini, Kamali membahas kebebasan berbicara dan berekspresi dalam Islam. Ia menolak klaim bahwa Islam anti kebebasan dan membedakan antara kritik yang membangun, amar ma'ruf, dengan ujaran kebencian atau penistaan. Ia menekankan bahwa akal dan kebebasan adalah bagian dari fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan iman. Argumen filsafatnya sangat mirip dengan gagasan liberal klasik, tetapi ditanamkan dalam kerangka maqasid al-syariah dan nilai-nilai Qurani. 3. Sharia Law and Introduction. Kamali menulis ini sebagai buku pengantar untuk menjelaskan apa itu syariah dalam makna substansial, bukan sekadar simbol politik. Ia membedakan antara syariah sebagai nilai dan prinsip ideal, dan fiqh sebagai produk interpretasi, manusiawi dan bisa berubah. Pemikiran sentral hukum Islam harus dibersihkan dari politisasi dan fanatisme, dan dikembalikan ke nilai universal, keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. The Middle Path of Moderation in Islam. Di tengah ekstremisme dan sekularisme, Kamali menyerukan wasatiyah, jalan tengah. Baginya, Islam secara alami adalah agama yang moderat, dan umat Islam harus menolak pendekatan ekstrem baik dalam bentuk kekakuan hukum maupun relativisme moral. Konsep utama, moderasi bukan kompromi, tapi keseimbangan etis antara teks dan realitas sosial. Bagian 3. Siapa yang menginspirasinya? Kamali banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali, khususnya ide tentang maqasid al-syariah, tujuan hukum dan akal. Muhammad Iqbal, dengan semangat pembaruan Islam yang kritis namun spiritual. Fazlur Rahman, pemikir Pakistan yang mengembangkan hermeneutika Quran kontekstual. Imam Shatibi dari Andalusia yang menekankan pentingnya maslahat dan maqasid. Kamali bukan sekadar akademisi. Ia mencoba menyusun ulang kerangka hukum Islam agar lebih kompatibel dengan HAM dan masyarakat modern, tapi tetap setia pada fondasi tradisinya. Gaya pemikiran dan kontribusi filsafat, aspek penjelasan hermeneutika maqasid. Menafsirkan teks tidak cukup dengan makna literal, tapi harus dilihat tujuannya. Etika hukum, hukum bukan hanya prosedural, tapi juga harus etis dan mencerminkan kasih sayang. Reformasi bertahap. Ia percaya ijtihad diperlukan, tapi harus hati-hati dan berbasis keilmuan. Ia menyusun titik temu antara prinsip Islam dan standar HAM global tanpa subordinasi. Wasatiyah, moderasi sebagai nilai teologis dan sosial untuk masyarakat multikultural. Kesimpulan, apa yang bisa kita petik?
1. Kamali menunjukkan bahwa syariah bukan musuh zaman modern jika dibaca dengan cerdas. 2. Filsafat hukumnya berpijak pada teks, tapi melangkah ke masa depan, menjawab persoalan global. 3. Pemikiran Islam harus bergerak, dan Kamali menunjukkan bagaimana caranya melalui ijtihad yang beretika, berpijak pada maqasid, dan terbuka pada dialog global. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut ke penjabaran konsep maqasid menurut Kamali secara detail. Perbandingan Kamali dengan pemikir hukum Islam lain seperti Jasser Auda, Wael Halak, atau Tariq Ramadan. Penjabaran argumen Kamali soal Islam dan hak asasi manusia. Kamu nyelip ke bagian mana?